Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan para alim ulama yang dimuliakan Allah. Yang keduanya yang kami hormati jajaran DKM Mausolatul Huda, Pak Kasnari beserta pembantu stafnya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya cintai, ibu-ibu majelis hadroh, majelis talim Huda yang malam ini kempling, berkilau, tetap ya. Semoga kecintaan kita pada Rasulullah SAW memberikan efek, kita diberikan syafaat dari beliau. Amin. Ibu tahu syafaat? Tahu syafaat? Masa? Siapa bilang syafaat itu rekomendasi. Jadi kita ini makhluk yang banyak dosa. Nanti Rasulullah itu masang badan di hadapan Allah untuk umatnya pada waktu hari kiamat nanti. Nanti ada yang namanya proses syafaat azim, di mana Rasulullah SAW diizinkan sujud di hadapan Allah SWT dalam waktu yang Allah kehendaki. Nggak tahu berapa ratus tahun itu, sampai Allah bangunkan bangun mat, kamu mau apa? Kata Rasulullah, umatku. Itu syafaatnya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu ini masuk nih. Amin. Ya. Masuk mana kau diaminin? Saya kan belum selesai. Nah, pada malam ini kita ketemu lagi dalam kajian bulanan. Saya dihubungin sama Ustaz Agung dan Pak Kasnari. Diberikan tema yang enggak aja nih temanya. Saya bacain temanya ya. Tadi kurang lengkap tuh, Ustaz. Belajar ikhlas dari ibadah kurban. Terus ada di bawahnya ada ini tulisan makna pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan dalam menyambut Idul Adha. Waduh. Ya. Ini temanya tema doktoral nih, ya, dari Ustaz ini. Jadi gini, melihat tema ini, saya asumsikan bahwa DKM Nurul Huda tidak menghendaki saya menerangkan kurban fikihnya ya, nggak diharapkan itu kan, tapi yang diharapkan dikehendaki adalah saya menerangkan hikmahnya, hakikat kurban, sebab ada bahasa ikhlas, takwa dan pengorbanan. Jadi jauh, kita nggak bisa bicarain kambingnya, ini enggak, yang bicarain hikmahnya. Insya Allah kalau waktunya cukup ya, makanya kita akan terangkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita udah ada di bulan apa nih? Apa? Qa'dah. Tanggal berapa? 23. Berarti 2 minggu lagi kita masuk bulan Dzulhijjah yang mendekati haji, wukuf di Arafah ya. Jadi haji itu ibadah untuk orang-orang kaya ya. Haji itu wajib. Ini anak siapa? Ya.
Di pangku. Ayo Dek, ngaji dulu deh ya. Baik. Kita mulai ya. Jadi tadi temanya belajar ikhlas dari ibadah kurban. Jadi ternyata ustaz-ustaz ini canggih nih di sini nih. Karena kurban itu dinamakan ibadah kurban. Nah, bicara ibadah, bicara kita. Jadi agama Islam itu terdiri dari 3 unsur. Agama itu dari 3 unsur. Satu, al-ma'bud. Al-ma'bud itu adalah zat yang disembah. Zat yang disembah namanya siapa? Allah. Itu al-ma'bud. Ada kita yang menyembah, namanya al-abid. Kalau bahasa terjemahan bebasnya budak. Budak yang menyembah majikan, al-abid. Tengah-tengahnya ada cara menyembahnya, namanya apa? Ibadah. Jadi al-ma'bud disembah oleh al-abid. Al-abid cara menyembahnya namanya ibadah. Nah, ibadah ini tugas kita utama di hidup di dunia ini. Dalam surat Az-Zariyat Allah menyebut begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah padaku. Enggak ada tugas lain. Jadi Bapak Ibu sekalian ini harus ibadah. Ketika dikatakan kamu saya ciptakan buat ibadah, maka kita harus ibadah. Kemudian ibadah itu diresmikan, diperintahkan oleh Allah pada kita melalui Allah mengenalkan diri di hadapan Nabi Musa. Kata Allah, innani anallaha la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah. Gak ada Tuhan selain Allah, selain aku. Fa'budni, maka ibadahlah padaku. Sembahlah aku. Itu perintahnya. Ya. Jadi ibu bapak jelas ya. Kita mau ngomongin kurban sebagai ibadah. Nah, ibadah sendiri lagi saya uraikan nih. Bahwa ternyata kita itu tugas di dunia cuma ibadah. Ya, ibadah. Semua perbuatan kita mesti bernilai ibadah. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita ibadah? Sampai mati. Ini juga ada perintahnya. Kata Allah di Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu dan beribadah kamu sampai kamu kedatangan al-yakin. Kedatangan maut. Terus ibadah yang diperintah pada kita ini sifatnya mesti ikhlas. Ikhlas apa Pak? Artinya ikhlas apa Ustaz? Yang tahu artinya ikhlas siapa? Yang bisa jawab benar silakan pulang duluan. Ayo. Jangan jawab, jangan pulang. Artinya ikhlas apa Bu? Banyak orang ngerti ikhlas rela. Ya kan? Misalnya Pak Kasnari utang sama saya. Terus Pak Kasnari nggak bisa bayar. Saya bilang begini, ya udah saya ikhlaskan aja. Saya rela. Itu bener nggak begitu, Pak? Bener nggak ikhlas itu rela? Melepaskan keakuan. Kenapa Pak? Melepaskan keakuan diri. Wah, ini bahasa tinggi ini Pak. Ini bahasa kiai ini. Ikhlas itu asal katanya khalisan, artinya murni. Dalam An-Nahl ayat 67 atau 68 itu Allah mengajarin kita ikhlas dengan melihat binatang ternak. Binatang ternak itu punya susu. Nah, susu itu kata Allah tidak ada batas antara tainya sama darahnya. Susu itu di tengah-tengahnya itu murni. Jadi kalau orang berbuat ikhlas, maksudnya orang berbuat murni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Tidak ada syahwatan khafiyah, enggak ada maksud lain di hatinya. Gitu ya. Jadi ibadah mesti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku suruh manusia itu kecuali dia beribadah dengan ikhlas. Terakhir
ibadah itu tujuan utamanya cuma satu, takwa. Nggak ada lain, takwa. Jadi benar nih judul yang dikasih sama saya, benar nih, ya, belajar ikhlas dari ibadah kurban, makna pengorbanan, keikhlasan, ketakwaan, udah bener, ya. Jadi nerangnya cuma segini aja, karena nggak ngomongin korban ya kan, ikhlasnya segala macam. Jadi ujungnya takwa. Ini bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu pada Tuhanmu, ya, yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah esensi ibadah. Nah, kita balikin lagi ke korban sekarang. Ya, kita ngomongin korban karena menyambut Idul Adha. Banyak orang salah paham tentang kata-kata kurban. Kurban itu bahasa Arab. Kurban pakai qaf, ya, ra, ba, terus ada tanwin. Dengan kata-kata korban, beda itu. Korban pakai k dan o itu bahasa Indonesia. Nggak ada kaitannya sama kurban. Nggak ada. Kalau korban artinya orang yang mengalami sesuatu, orang yang terdampak sesuatu, korban. Contoh, banjir. Orang yang terkena banjir disebut korban banjir. Bencana alam, gempa, korban bencana. Atau kalau korban ya, korban itu jadi kata kerja, maka dia artinya habis-habisan. Saya berjuang penuh pengorbanan, mengorbankan diri. Itu korban. Ini sering keliru. Korban disamain sama kurban. Jadi kalau kita motong kambing di Idul Adha tiap tahun, kita menganggap diri kita berkorban pada Allah. Salah. Salah. Ya Pak ya, Bu. Jadi kurban sama korban sama nggak? Kurban sama korban sama nggak, Bu? Beda. Kalau korban apa artinya? Itu Pak Panti ya? Alhamdulillah. Kita teleponin pada bidang agama, nggak datang lagi. Ya, nah sekarang korban tinggalin. Kita kurban itu asal katanya akroba, kurbanan dekat. Jadi kalau kita kurban itu artinya kita mencoba dekat kepada Allah melalui sarana hewan ini, mendekati Allah. Taqarrub ila Allah bil kurban, dengan korban. Lain kan lu korban dengan kurban lainnya. Jadi jangan samain. Jangan Bapak merasa GR seolah kalau udah beli kambing 3 juta bawa ke masjid, lalu Bapak bilang sama istri, kita telah berkorban, harta kita korbankan. Bukan salah. Ketika orang berkurban bawa hewan itu, motong di musola ini, maka dia telah mendekat kepada Allah. Itu artinya mendekat pada Allah. Makanya makna kurban dalam setiap kitab fikih itu tadhiyatus syatu khususi, menyembelih binatang khusus, hewan khusus. Taqarrub ila Allah, dalam rangka mendekati diri dengan Allah. Itu maknanya. Ya. Jadi Bapak perlu bangga kalau berhasil Bapak ini kurban tahun ini, perlu bangga. Artinya Bapak mencoba membalap orang-orang di sekitarnya dengan mendekat pada Allah. Dekat sama Allah lebih enak ketimbang dekat sama Prabowo. Serius. Saya sih nggak bangga Pak kenal presiden, tapi kalau kita mengenal Allah kita perlu bangga dekat sama Allah. Jadi kurban itu adalah apa? Mendekati Allah, bukan berkorban. Sampai sini paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Saya berusaha untuk nggak terlalu rumit ya kita menerangkan mengenai kurban ini. Itu ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, jadi
korban ini salah satu ibadah yang paling lama, paling awal sebelum adanya perintah sholat segala macam. Anak-anak Nabi Adam yang konon dalam hadis namanya Habil dan Qabil sudah kurban, sudah berkorban. Nah, kurbannya mereka itu diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu 'alaihim naba abna adama bil haqq. Ceritakanlah kisah mengenai dua anak Adam dengan benar. Ya, apa tuh ceritanya? Isqarraba qurbanan, ketika dua orang itu mendekati Allah dengan berkurban. Tuh, dengan berkurban ya. Terus kata Allah nih, diceritakannya begini, fataqabbala min ahadihima wa lam tuqabbal minal akhar. Satu korban diterima oleh Allah, yang satu ditolak. Jadi ini informasi awal. Bapak juga jangan GR atau ibu, belum tentu korban kita ini diterima oleh Allah. Ya, ada korban diterima, ada yang nggak diterima. Ya, itu infonya. Lalu info selanjutnya, ketika yang satu nggak diterima, si Qabil marah dengki pada Habil. Maka dia bilang, saya akan membunuhmu. Ya, lalu Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh korban yang Allah terima adalah korban dari orang-orang yang bertakwa. Itu intinya. Ini informasi kedua. Modal berkorban adalah takwa. Ini tak saya uraikan ya. Pokoknya dulu ini asal mulanya. Lalu ibadah kurban ini juga mencontoh dari peristiwa Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kemudian para ulama kira-kira mendefinisikannya adalah tanggal 8 Dzulhijjah, ketika Nabi Ibrahim berkali-kali mengunjungi anaknya di Mekah. Nabi Ibrahim di mana, Bu? Beliau bukan asli Mekah. Di mana kira-kira? Palestina, yakin ya? Raja Namrud di mana? Ya orang Ciputat nggak tahu ya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim datang hari Tarwiyah khusus untuk nengok lagi anaknya yang namanya Ismail. Ismail masih umur 12 tahun. Lalu dia capek karena naik kuda sendirian, tidur, mimpi dia menyembelih Ismail anaknya. Belum ketemu sama anaknya, dia mimpi kaget, dia terbangun. Terus cari anaknya kemana-mana. Lalu terjadilah dialognya sangat indah. Tapi kalau bapak ibu ngalamin kayak gini, nggak mungkin seperti Ibrahim. Lihat, apa kata Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam. Sungguh aku bermimpi, ya, anni asbahuka. Aku menyembelih kamu. Fanzur maza tarah. Bagaimana pendapatmu? Kata Ibrahim pada anaknya. Anaknya bilang, ya abati, ya wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan saja apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku akan jadi orang yang sabar. Itu dialog indah, Pak. Jadi Nabi Ibrahim yakin bahwa ini perintah Allah, tapi dia minta pendapat dulu sama anaknya. Anaknya pun belum balik. Ditanya pendapatnya. Nak, aku semalam mimpi aku menyembelih kamu. Lalu gimana pendapatmu? Kata Ismail kan, ini namanya irhas. Ismail diberikan mujizat sebagai calon nabi. Jawab dengan tegas, laksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan saya jadi orang yang sabar. Tuh, kemudian mereka berdua bertekad, bersepakat melaksanakan mimpi ini, di mana bapak ibu tahu ceritanya. Ismail dibaringkan, lalu akhirnya mau disembelih ya, diganti oleh Allah dengan
domba yang besar. Nah, ini sejarah kedua. Sejarah pertama tadi pengorbanan Habil dan Qabil. Yang kedua ini. Itu sejarahnya. Kemudian untuk kita itu ada perintahnya. Gampang ngapalinnya. Jadi kalau ditanya, apakah kurban ini diperintah oleh Allah? Ya, diperintah. Dan ayatnya mudah. Ya, fasalli lirabbika wanhar. Itu perintahnya yang pertama. Perintah langsung. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Berkurbanlah, bukan berkorbanlah. Dan berkurbanlah. Itu perintah pertama, ya. Jadi dengan perintah ini jelas kita semua diperintah untuk berkorban. Lirabbika. Ikhlas karena Tuhanmu. Nah, ada lagi perintahnya. Perintah kedua yang ini menjelaskan tujuan korbannya apa? Surat Al-Hajj ayat 34. Silakan bagi yang pegang Quran dibuka ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya, liyazkuru smallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap umat telah kami perintahkan, kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezeki pada mereka. Jadi tujuan kurban ini supaya kita ngakuin kebesaran Allah ketika kita motong itu. Makanya syariatnya kalau motong yang dibaca apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah dan mengagungkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Divariasi teman Nabi. Haza minni wa ummati, haza minni wa ahli. Ini dariku dan dari keluargaku. Ini dariku dan dari umatku yang gak mau motong dan sebagainya. Tapi ada Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang berani motong sendiri, sebelum motong bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Itu perintahnya. Sekarang kita berlanjut pada hukumnya. Ya, ibu-ibu yang saya tanya, hukum kurban apa Bu? Sunnah muakkad. Kata siapa? Udah ibu-ibu jawabnya sunnah muakkad ya. Saya simpan sunnah muakkad. Pak, hukum kurban apa? Oh sama. Yang lain jawabannya siapa? Nih saya kasih tahu. Hukum kurban wajib. Wajib bagi yang mampu. Oh iya. Iya. Hukum kurban wajib bagi yang mampu. Ustadz bagi yang mampu gimana? Nggak wajib. Nggak wajib. Ini nih yang mesti kita renungkan nih. Jangan kita bilang sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad terkena pada semuanya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebenarnya hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Karena ibadah kurban sama dengan haji dan zakat mal. Dia ibadah yang memerlukan fisik dan memerlukan mal, harta. Jadi ibadah kurban itu wajib bagi yang mampu. Di mana dalilnya? Suatu hari Nabi pernah melihat umatnya yang orang kaya tapi nggak mau kurban. Maka Nabi bilang, "Man kana lahu ya sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa umatku yang punya kelapangan harta tapi nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat musola kami. Dimarahin sanksi sosialnya, jangan dekat-dekat musola kami. Itu dalam artinya. Jadi kelihatan wajib itu di situ. Ini maksudnya. Tadi kurban artinya apa? Mendekat. Sekarang Rasulullah ngomel. Kata Rasulullah, umatku yang punya kelapangan harta bisa beli handphone, nggak bisa beli kambing, bisa ngerokok tiap hari, nggak bisa beli kambing, ya, punya duit, nggak mau korban, jangan dekat-dekat musola kami. Kata Rasulullah. Artinya jangan dekat sama Allah, karena kamu yang mau menjauh dari Allah. Ini paham nggak? Orang kita disuruh korban, disuruh dekat sama Allah, kita nggak mau. Ya udah jangan dekat. Ngapain lu dekat-dekat sini gitu? Kamu kan yang menjauh, kamu yang nggak mau, gitu loh. Jadi hukumnya apa? Wajib.
bagi yang nggak mampu nggak usah maksain itu, jual baju nggak usah, nggak apa-apa. Yang nggak mampu bawa tusuk sate aja sama arem, iya boleh ikut, karena salah satu bagian dari hukum kurban itu adalah at'imut ta'am, memberi makan. Nah kita minta makannya aja, nyate, boleh, nggak masalah. Ya, jadi jangan khawatir. Tapi ingat, jangan selamanya bapak atau ibu nggak mampu, jangan. Niatin. Orang beli kudung aja bisa ke Tanah Abang, kudung merah, kuning, hijau, ungu. Kalau di total 2 juta tuh kudung, masa beli kambing nggak bisa? Ya, gitu ya. Paham ya? Hukumnya wajib. Bahkan ada lagi nih. Itu tadi wajib bagi perseorangan. Jadi bagi bapak pribadi, ibu pribadi wajib. Kalau mampu. Ada lagi. Kurban tuh hukumnya wajib bagi satu keluarga. Jadi satu keluarga itu kalau bisa tiap tahun wajib ada satu kambing yang dipotong. Rasulullah yang berkata begini. Hadisnya dari Ibnu Majah dan Abu Daud ya. Inna ala kulli ahli baiti, sungguh dalam tiap-tiap keluarga ya, fi kulli di setiap tahun udhiyata wa atirah, wajib ada penyembelihan. Jadi kalau seseorang udah gak mampu, barangkali suaminya mampu, barangkali anaknya yang udah kerja mampu, maka keluarkan kurban satu aja atas nama keluarga itu. Kalau dari keluarganya begitu, semua anggota keluarga yang nggak kurban jadi ikut pahalanya, seolah udah berkurban. Kan aman kan? Itu namanya mengikuti langkah Rasulullah. Yasirru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari dari kamu. Gitu ya. Jadi gampang kurban, Bu? Gampang. Tapi jangan niatnya patungan, bukan. Misalnya ya kami ya bapak gope, ibu 700, anak jangan, nggak usah begitu. Pokoknya sepakat satu keluarga ini tahun ini ada kurban satu. Itu aja, nggak usah diceritain ke orang. Kita patungan keluarga. Itu sih gitu aja, kan ya. Nyantai aja, ya. Gampang aja, mudah kan aja. Kalau bisa setiap individu ada kurbannya, wajib bagi yang mampu. Alhamdulillah kalau udah tertib begini, mudah-mudahan abis ini langsung ke bank, ke ATM ngambil ya. Ustaz nitip Ustaz gitu, beli kambing, saya dapat berapa puluh juta ya dari Nurul Huda. Ngimpi kali ya. Dan sekarang saya mau ceritain dulu apa yang kita perdapat kalau kita mau berkorban. Apa yang kita dapat dari Allah, ya. Nih, kata Rasulullah, ma amila adamiyun, tidak ada amalan manusia min amali yaumin nahri ahabba ilallah, di hari Idul Adha ini, ya yang dicintai Allah, min ihraqid dam, selain amalan menyembelih kurban. Jadi amalan yang menyembelih itu yang paling dicintai Allah pada hari nahar, pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Allah paling cinta. Allah gak cinta sama orang yang pada hari itu mampu tapi gak mau kurban, gak cinta Allah. Apalagi udah gak kurban, paling duluan ngantri kupon, ya jangan. Di sini gak ada yang begitu kan? Enggak beda. Boleh, tapi sekali-sekali jangan cuma jadi bantu nyesen kurban. Ya, terutama bapak-bapak yang rokok nih. Bapak kalau rokoknya Marlboro sehari 54.000 loh. 1 tahun berapa 15 juta loh. Sapi satu ya. Gitu. Jadi pertimbangkan, Pak. Bisa kita beli kurban. Alhamdulillah ya. Amin. Ya, mantap ya. Jadi amalannya Allah cintai. Kemudian yang kedua, di surat Al-Hajj ayat 37, kata Allah sendiri yang menyatakan, mendeklar nih, lan yanalallaha luhumuha
wala dimauha. Darah dan daging dari kurban kamu itu nggak sampai pada Allah, nggak nyampe gitu. Kita ini terus Allah manfaatin, wah terima kasih saya bikin sate, nggak, Allah nggak begitu, nggak bakal nyampe. Tapi kata Allah, ketakwaanmu lah yang nyampe ke saya. Jadi kurban bapak itu adalah simbol bapak patuh sama Allah. Bapak ibu ini patuh sama Allah, nggak peduli udah kurban ini gitu aja. Jadi jangan hitung-hitungan, Ustadz kalau anak saya belum bayar SPP terus ada perintah kurban, jangan begitu. Jangan ditimbang-timbang dengan dunia. Kurban itu adalah hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah. Ya Bu, paham ya? Hukumnya apa? Wajib. Yang udah beli kambing siapa nih? Belum ada, berarti nggak tahu kalau itu wajib ya. Beli ya? Udah pesen? Alhamdulillah, Nurul Huda memang pancen ya. Semua beli kambing semua. Ya Allah. Jam berapa motongnya tuh? Kan banyak berarti kambingnya. Alhamdulillah gitu. Bahkan kalau bicara pahala, maka Rasulullah menginformasikan pahala itu dari tiap lembar bulunya. Tiap lembar bulunya. Hitung. Coba nanti ada sapi datang ke sini pakai silet gol tuh di seset, hitung bulunya, itu pahalanya. Masya Allah. Jadi demikian besarnya. Jadi jangan mikir berapa harganya, tapi bagaimana kita taat dan patuh mau mendekat pada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri pada Allah adalah dengan menyembelih hewan pada saat hari kurban. Itu. Jadi itu filosofinya, hikmahnya. Dan itu semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah mengucapkan kul inna salati wa nusuki. Sungguhnya salatku dan kurbanku. Nusuk itu kurban. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, penguasa alam. Gitu. Nah, dari sini kalau udah ngerti filosofisnya, dasarnya, baru ntar bicara soal fikihnya. Hewannya bagaimana, waktu-waktunya melihnya kapan, segala macam gitu. Ya, yang penting tahu bahwa setiap orang dari kita ternyata wajib kalau sudah mampu. Ya, mampunya gimana? Nah, sekarang ada lagi hukum kurban yang kedua. Hukum kurban itu ada sunnah. Sunnah. Buat siapa? Hah? Tadi wajib bagi yang mampu. Yang kedua hukumnya sunnah. Buat siapa? Ayo Bu, jawab Bu. Jadi nih ya, biar tadi wajib bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak wajib. Sekarang hukumnya sunnah juga. Sunnah bagi yang mampu. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Kalau saya mampu berkorban, kan saya minimal 1 kambing kan? Iya. Boleh nggak saya berkorban 10 kambing? Itu sunnah hukumnya. Paham? Oh saya punya duit gaji saya 5 miliar tiap bulan. Mau tega saya keluar. Aminin dong Bu. Amin. Ngimpi kali. Perusahaan mana kasih 5 miliar? Gaji saya 5 miliar. Tiap tahun saya cuma motong kambing, tega amat saya. Paling nggak 100 kambing, gajinya 5 miliar tuh. Tapi boleh nggak itu di agama? Boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Paham? Jadi hukum berkorban itu hanya untuk yang mampu. Baik dia hukumnya wajib, baik dia hukumnya sunnah. Gitu ya. Jadi bukan saya melanggar atau berbuat bid'ah. Wah, harusnya 1 kambing aja atau 7 orang itu 1 sapi, 10 orang 1 unta. Itu aturan baku, aturan dasar. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh lebih, tapi jangan kurang. Ya kan? Ya. Saya satu keluarga itu pas isi 7, suami, istri, sama anak 5. Tapi saya tinggal di Pondok Indah. Tanah saya 5.000 meter rumah saya itu. Masya Allah, aminin ya Ibu. Ya. Ini lagi ngayal Ustaznya, lagi halu.
Jadi saya disunahkan membayar lebih untuk kurban itu. Kiasnya di mana? Kiasnya ketika Al-Quran bicara soal fidyah, ya kan? Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'am miskin. Dan orang-orang yang nggak sanggup berpuasa maka dia bayar fidyah untuk orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Siapa yang membayar lebih, fidyahnya itu lebih baik bagi dia. Itu izin dari agama itu. Makanya Bapak Ibu berdoa aja. Ntar kendaraan di garasi Bapak Ibu ganti helikopter segala macam. Kalau udah kendaraannya udah mahal begitu, kalau kurbannya cuma 1 kambing, hina Bapak dia sama Allah. Iya kan? Keluarin lebih beli kambing semua 1 Ciputat, beli semua. Mampu ya. Ya. Jadi ini bicara hukum. Ya. Tapi mungkin nggak ada orang kayak gitu. Mungkin kan? Mungkin. Ya. Jadi jangan kita dengki sama orang kayak gitu. Misalnya ada bener-bener ada di Nurul Huda nih, Pak Pandi toto beli 300 kambing. Saya kurban saya tahun ini nih gitu. Orang bilang, "J sok-sokan sok kaya tuh, jadi gituin." Jangan dengkin. Memang itu memang sunnah bagi dia. Ya, sunnah bagi dia dan layak untuk mengeluarkannya. Nah, itulah kira-kira keterangannya kalau kita ngambil tema yang tadi itu. Temanya adalah, ini indah temanya, ini saya senang nih, yaitu belajar ikhlas dari ibadah kurban, makna pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan dalam menyambut Tuhan. Itu keterangannya tadi, bahwa kurban itu tidak serumit yang dikira. Dia dengan mudahnya menjadikan kebiasaan kita. Di sini yang belum pernah kurban siapa, Bu? Pak, yang belum pernah kurban sampai hari ini. Yang belum, udah pernah semua. Di sini yang setiap tahun kurban siapa? Udah semua. Alhamdulillah. Enggak perlu lagi tema beginian. Udah ngerti semua ternyata. Ya. Jadi upayakan kurban itu dianggap biasa itu. Asik kurban lagi. Cara yang paling efektif pada waktu Idul Fitri, jangan boros THR-nya. Jangan ibu jangan ketansi nyari kerudung, cari wah semua dibeli, jangan. Cari emas gak dipamerin, nggak usah. Sisain sebagian untuk kurban. Aman, yakin. Ya, apa yang ibu udah berapa keluarkan untuk Allah, pasti Allah balikkan. Karena ada kaidah dari Rasulullah, mana qasa malun min sadaqatin bal yasda. Tidak berkurang harta disedekahkan, bertambah dan bertambah. Termasuk kurban ini juga. Kurban, wakaf, hibah, hadiah segala macam. Keluarkan aja dengan ikhlas ya. Ya. Kasih pada orang, kasih pada masjid, kasih pada siapa, kasih pada ustadz ya. Ustadz lewat, gitu. Kalau ustadz yang nggak mau malu-malu, jangan bapak langsung tarik lagi, ya udah kalau mau jangan gitu. Paksa terus ya. Nah, sekarang kita diskusi ya. Semoga manfaatnya. Silakan kalau mau dibuka ruang tanya jawab apa mau kurban, silakan ditanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri majelis ini, mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 atau kurang lebihnya begitu seputar materi kurban pada hari ini, atau yang lain juga boleh. Yang selain kurban. Oke, yang mau bertanya dipersilakan. Silakan dari Pak Panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, katanya kalau berkurban itu kita tidak boleh memotong kumis, kuku, rambut. Ya. Nah, itu berapa hari sebelumnya? Ya. Apa datangnya kambingnya atau sapinya atau bagaimana? Baik. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk yang tahun ini ke kurban, dan saya melihat
ada upaya dari Muslimatul Huda untuk jemaahnya tahun ini semuanya mau berkorban ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza ra'aitumul hilala dzilhijjah," kalau kamu ketemu sama awal bulan Dzulhijjah, ya artinya lihat kalender sekarang tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Wa arada ahadukum an yudahi, dan kamu hendak berniat kurban tanggal 10-nya, ya. Di tanggal 1 nih Pak Pade ya, posisi tanggal 1. Tapi udah niat kurban, udah pesen binatang, masuk tanggal 1, fal yumsik, maka tahanlah anisya'rihi wasbarihi, dari rambutnya dan kukunya. Maksudnya menahan tuh maksudnya jangan dipotong kukunya dan rambutnya yang berkorban itu. Jadi bukan hewannya. Sebagian ulama dari mazhab lain, memang mazhab Ja'fari itu bukan Hanafi ini, menganggap hadis ini untuk hewannya. Jadi hewannya jangan dipotong lagi, jangan diapa-apain lagi gitu, jadi takati. Padahal aslinya maksudnya domirhi di sini adalah untuk si yang berkorban. Jadi jangan takati kukunya lagi. Ibu jangan salon Bu, meni-meni, ya kan? Lapsan tipek, kasih jangan. Udah, kuku dan rambutnya diamkan. Ya, makanya ibu lihat kan beberapa tuh yang kurban tuh karena saking ngikutin di sini pada semua pada kotor. Kayak bang kayu Pak. Itu karena begituin di sini, ya. Nah, maksudnya apa kalau Rasulullah menyuruh itu? Nah, hikmahnya kita nggak tahu. Apa maksudnya kita nggak tahu. Jadi kita sami'na wa ata'na, ikuti aja perintah Rasulullah. Itu jawabannya, Pak Haji. Terima kasih. Ya, ibu-ibu silakan. Jadi ada kesempatan taklim itu untuk bertanya jawab. Namanya tabiin, saling menjelaskan. Jangan nyesel Bu, kalau saya mati pokoknya. Ya bulan depan enggak ada saya, ya kan? Ayo. Siapa yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan kira-kira begini Pak Ustaz. Keutamaan untuk berkorban itu kan mungkin urutannya kan ada unta, sapi, domba, kambing. Oke. Terus kita kan semampunya Ustaz. Gitu. Yeah. Sapi 1 dibagi 7 gitu Ustaz. Atau Yeah. kambing sendirian. Iya. Ini mana yang lebih diutamakan Ustaz? Sapi ber-7 atau kambing sendirian Ustaz? Kan bisa analoginya kita kalau kambing sendirian ininya lebih utuh ke kita gitu. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Jadi Terus, kalau yang kedua, ya. Yang kedua kira-kira ini Ustaz. Mungkin kita kata Ustaz tadi kalau lebih kenapa enggak Ustaz? Berkorbannya mungkin atas nama kita pribadi, bapaknya mungkin, terus anaknya ingin berkorban juga atas nama dia sendiri. Nah itu pahalanya mengalir ke satu keluarga atau hanya ke anak itu sendiri Ustaz? Terus terakhir mungkin gini Ustaz, apakah kita berkorban itu katakanlah itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita setahun belakangan? Mungkin kita selama ini sebelumnya kan berada puasa juga, ya kan? Terus apakah dengan berkorban itu dosa-dosa kita bisa dihilangkan Ustaz jika kita itu berkorban? Baik. Atau membersihkan harta kita seperti yang merasakan Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, itu mungkin pertanyaan. Ya. Nanti tolong diingatkan ya. Saya jawab yang pertama dulu, yang kedua yang ketiga kadang-kadang si penceramah tuh lupa nanyanya apa gitu ya. Ya, nggak apa-apa tapi orang nanya berapa kali nggak apa-apa. Pertama, mana lebih utama itu pertanyaannya kan? Kambing atau sapi atau unta gitu. Mereka memang berbeda pahalanya. Dalam satu hadis mengenai salat Jumat disebutkan begini, barang siapa yang datang lebih awal di hari Jumat, mandi di rumah seperti mandi junub, kemudian datang lebih awal di hari Jumat, dapat shaf pertama, maka pahalanya sama dengan berkorban unta. Datang shaf kedua sama dengan berkorban. Artinya hadis itu menunjukkan bahwa pahala tiap binatang tergantung jenisnya. Tapi kembalikan lagi pada yang berkorban, tergantung istitoahnya, mampunya apa.
Jadi kalau ditanya lebih utama, nggak ada yang lebih utama. Kalau yang lebih sunnah, maka kambing. Kenapa saya bilang lebih sunnah? Karena contoh Nabi Ibrahim kambing, ya kan? Ketika menyembelih anaknya, kemudian diganti dengan kibas, dengan kambing, bukan dengan sapi, bukan dengan unta. Jadi kalau kita mau ikut milahnya Ibrahim sesuai Rasulullah mengajarkan, maka kambing utama. Seolah-olah pahala pribadi itu. Ya. Adapun yang namanya bersyarikat, kongsi, itu memang udah kebiasaan orang di sana dulu. Mereka mau mengupayakan memotong sapi untuk 7 orang. Itu maksud begini, Rasulullah memerintahkan, kamu kalau mau kurban sapi, udah aja kayak patungan bersyarikat, maka dibagi 7 harganya gitu. Kalau unta 10, hadis sahih itu, unta 10 gitu. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak 6 orang saja? Nggak boleh. Jadi nggak boleh kurang. Tapi boleh nggak? 6 orang boleh, berarti yang nggak boleh kalau lebih. Jadi misalnya beli sapi makin kecil, oleh 20 orang nggak boleh. Jadi aturannya udah jelas itu minimalnya. Nah itu semuanya. Tapi kalau 6 orang, kan 7 juga Ustaz. Iya. Jadi 6 ini 1 orang ini 2, kan ada masalah Ustaz. Masalah juga. Masalah gitu. Itu ukuran minimal. Ukuran minimal. Kembali lagi tadi. Tapi kalau misalnya yang beli itu cuma 1 orang. 1 orang beli 5 sapi, boleh ya? Sangat boleh. Faman tatawwa khairan fa khairul lah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, masing-masing punya keutamaannya. Makanya saya jawabnya mana yang lebih sunnah. Yang lebih sunnah adalah kambing. Gitu. Dan disunahkan lagi, diutamakan potong sendiri. Ibu-ibu pasti gak tega kan? Potongnya nggak mati-mati Bu, potong sendiri Pak. Karena nggak semua orang bisa potong sendiri, lahirlah panitia kurban. Manfaatnya untuk membantu orang yang nggak potong. Gitu. Kemudian dari situ kita bisa cari keutamaan di hadapan Allah. Kurban itu aslinya 2/3 untuk yang berkurban, 1/3 baru kasih orang. Karena Rasulullah bersabda, makanlah, simpanlah, dan berikanlah. Coba. Jadi kurban itu dibagi 3, yang dimakan 1/3, yang disimpan 1/3 baru dikasih makan ke orang lain. Yang di plastik itu loh, spiro-spiro itu 1/3. Kalau mau cari keutamaannya, kita nggak ambil jatah kita. Saya berkorban, yang penting dapat pahalanya kan, udah 3/3 semuanya disedekahkan. Itu keutamaan. Jadi nggak lihat kambing, nggak ada sapinya, utamanya kita cuma memang jalankan kurbannya dan berkata kepada Allah, tidak manfaatin dagingnya, walaupun diperintah. Kalau makan aja, itu hak kamu. Boleh Pak, jadi kalau Bapak misalnya 5 sapi di rumah gitu, nggak ada yang Bapak ini ke orang, nggak apa-apa, makan sendiri, nggak perlu belenger Pak. Ya, sate, sop semua masih. Misalnya, ya Pak. Yang pertama, yang kedua apa sih? Kalau anak ikut kurban, atas nama dia harus palanya apakah ke satu keluarga atau ke anak sendiri? Kalau berdasarkan kaidah dari An-Najm, wa alaysa bil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala selain apa yang diusahakannya. Si anak itu dibayar siapa? Ya bapaknya dapat pahala. Tapi anaknya mendapatkan gugurnya kewajiban dia berkurban. Toh dia belum mampu kan? Tapi dibayar bapaknya, artinya dia udah berkorban. Nah, soal pahalanya berdasarkan kaidah dari Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa-apa terkecuali yang diusahakannya. Maksudnya nggak ada pahala kalau dia nggak berbuat, maka pahalanya jatuh ke bapaknya. Gitu. Yang kedua, apakah ibadah kurban itu bisa disamakan, bisa menghilangkan dosa-dosa? Baik. Yang kaitan dengan kurban, ibadah yang menghilangkan dosa
2 tahun lalu adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu. Jadi bukan kurbannya. Makanya ketika di sana wukuf, tadi berpuasa, ya. Memang godaannya puasa Arafah itu luar biasa. Karena sekantor cuma kita doang yang puasa. Kering ya lihat orang lain makan. Aku boleh buat, yang penting dosa terhapus. Ibadah mau begitu Bu, berpihak pada Allah aja. Gitu Pak, baik ya. Baik. Ada lagi Pak, Bu. Nah itu yang kataan. Oh ini penyanyi utama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, setiap setahun saya berkorban untuk almarhum dan almarhumah Bapak Ibu. Ya. Dan manakah yang diutamakan, yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Baik. Terima kasih. Itu aja Bu. Iya. Yakin? Yakin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sebetulnya semua ibadah itu ibadah aktif ya, hanya untuk orang hidup. Terkecuali ada wasiat atau ada niat yang tertunda gara-gara mati. Itu banyak hadisnya Bu. Contohnya ketika Rasulullah didatangi seorang perempuan, ya Rasul, ibu saya baru saja meninggal. Dan ketika meninggal, saya yakin beliau udah niat haji. Bolehkah saya menghajikannya? Nah, boleh. Karena udah ada niat. Lanjut. Ya Rasul, bapak saya nggak ada. Bolehkah saya bersedekah atas namanya? Boleh. Jadi yang diresmikan Rasulullah itu boleh. Tapi nggak boleh dikias. Karena kurban. Kurban itu kewajiban orang yang hidup. Salah satu kemampuan orang berkorban itu dia hidup, bukan hanya materi. Dianya hidup, sehingga dia disebut mukallaf, terbebani syariat. Maka dia wajib berkorban. Udah mati, nggak usah dikorbani. Sedekah boleh. Jadi misalnya ibu niat nih, ya Allah, saya bersedekah atas nama orang tua saya. Karena tadi hadis tadi boleh kan? Boleh. Maka nanti orang tua menikmati pahala yang diberikan dari sedekah itu. Tapi kalau kurban jangan untuk orang mati. Kecuali orang mati ini pernah berpesan, nanti kalau saya meninggal Dok, tolong Dok tiap tahun kurban atas nama saya. Wajib memenuhi wasiat asal mampu. Tapi tidak ada syariatnya ibu berkorban tiap tahun untuk orang tua yang pernah meninggal. Gitu Bu ya. Ini sekedar koreksi dan juga tolong renungkan benar tidaknya ini. Karena kita nggak boleh membuat ibadah baru yang tidak diperintah. Kecuali ada peresmiannya dari Rasulullah tadi itu. Rasulullah berkata, "Na'am, silakan." Gitu Bu. Nggak apa-apa mau nanya lagi. Jadi saya maksa nanya. Ibu itu, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, sumpahnya kita berkurban, tadinya dari sapi, korban, kurban gitu kita, boleh nggak? Maaf Bu, diulang. Jadi bergantian gitu loh Pak Ustaz. Berkurban hari ini, Hari ini umpamanya sapi, korban, istri gitu bergantian. sangat boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi Gimana itu? apa gimana? Pahalanya gimana? Begini Bu, nggak apa-apa. Pertanyaannya canggih. Pahalanya gimana? Kan sama dengan Pak Iwan nanya pahala. Gini nih, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bisa kita beribadah kepada Allah itu sama seperti kita itu lagi kuli bangunan Bu. Kuli bangunan kalau suruh melester tembok, melester aja. Nggak usah habis melester sekali nanya sama bosnya, gue dikasih honor nggak? Nah, mau kerja lagi dikasih honor nggak? Ntar bosnya enak, lu kerja aja, urusan honor urusan saya, kata mandor begitu. Sama, kalau kita ibadah itu kayak kerja Allah. Allah janji, dan innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melanggar janji.
Jadi pahala yang kata Rasulullah itu dari tiap burunya pasti dapat. Kemana dapatnya? Ke yang berkorban. Jadi nggak ada masalah, nggak mungkin nyasar. Yang berkorban ibu yang dapat pahala tetangga gitu, nggak mungkin. Jadi aman kalau soal pahala aman gitu. Nah, jadi soal tadi tahun ini suami, tahun depan istri, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tanya, kata siapa itu? Kata Ustadz Wahyu, nggak apa-apa. Saya banyak dalilnya ini. Ya, nggak apa-apa. Mudahkan orang berkorban. Jangan dipaksakan mentang-mentang apa ini, ketat gitu, nggak usah. Nyantai aja, ya. Gitu Bu. Sama-sama. Ada lagi, Pak? Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari sekian pertanyaan kan banyak juga orang macam-macam, ada yang atas perintah, terus menjauhi larangan, ada juga yang pengen berbagi, ada juga yang pengen dapat pahalanya doang, ada juga tadi ibu biar dapat pahalanya udah kuat orang tua, ada juga yang udah meninggal, ada juga yang buat akikah. Nah dari semua pertanyaan itu ada nggak suatu niat yang bisa mencakup keseluruhan agar ibadah kurban kita diterima? Terus diulang lagi dengan jelas. Jadi gimana niatnya supaya apa ya? Biar diterima ibadah kita. Soalnya dari sekian pertanyaan yang tadi sudah diucapkan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu, banyak tuh dari dalam hati kita tuh niatnya beda-beda kita. Iya, oke. Niatnya karena kan ibadah kurban juga kan tadi dikatakan ada juga yang wajib, ada yang sunnah. Jadi minta tolong penjelasannya antara. Jadi niat kita itu yang biar bisa mencakup keseluruhan kita. Ya. Jadi kalau Bapak baca kitab hadis Bukhari, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, bab awalnya bab niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu disertai niat dan ya diawali niat kan ya. Niat itu makosid. Makosid itu tujuan. Saya tanya Bapak, saya niat ke Bogor. Berarti Bogor itu tujuan saya. Ya, saya niat ke Bogor. Setelah saya sampai di Bogor, berarti saya sudah sampai pada niat saya, sampai pada tujuan saya. Dan innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap niat, setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan sama dia. Kata Rasulullah. Berarti tergantung orangnya masing-masing, Pak. Maunya ngapain dia berkorban ini? Nah, ada kalanya, mohon maaf nih, orang berkorban itu kadang-kadang mencari wajah manusia. Iya. Lu berapa tahun ini? Kambing ya, kambing. Gue tuh sapi, gue limusin berat udah setengah ton. Udah dapat apa? Kambing kurus gitu lah. Ya kan? Jadi membandingin. Ada niatnya begitu. Dan setelah dipuji orang, udah dapat dia niatnya. Udah dapat, udah mekar kupingnya. Wah, emang gue nggak ada duanya nih, gue gila deh. Gila sendiri gitu. Ya kan? Tuh. Ada yang niatin lillahi ta'ala gitu. Gitu Pak. Jadi innamal a'malu binniyat. Dan dia akan mendapatkan apa yang diniatkan sama dia gitu. Sama lah dengan korban ini dengan Bapak nyumbang masjid gitu kan ya. Itu godaannya, ikhlasnya itu luar biasa Pak. Khususnya yang nyumbang gede, Pak Asari. Munjung. Coba di lingkungan rural ini ada nggak orang yang nyumbang masjid 3 juta? Ada nggak? Seandainya terjadi pada diri Bapak Ibu, nggak amin? Amin. Gimana perasaannya? Kepengen nggak ngasih tahu ke orang lain gitu? Ayo, 300 loh, 3 juta loh, ya. Habis nyumbang ke Pak Asari, diam Pak, jangan sampai Pak, orang tahu ya, Bapak dua yang tahu karena Bapak kan DKM ini Pak, 3 juta, tolong tingkatin tingkat 2 kasih list. Dah selesai diresmiin, ibu di belakang duduknya dapat lemper sama aqua kan, diumumin ini hamba Allah semua yang ridho memberikan 300 juta kemarin sampai jadinya begini, alhamdulillah. Ibu panas juga nggak disebut nama gue sialan, yang gue sebelahnya
gue yang ngasih gue itu godaan ikhlas. Nah, niat ikhlas dalam kurban itulah niat paling tinggi. Udah aja ya Pak ya. Jadi semua pertanyaan itu bener gitu, tapi itu sebenarnya gak ada kaitannya sama niat. Yang dibayangkan aja apa gitu ya, dapatnya apa. Tapi yang penting niatnya ikhlas sesuai dengan tema kita ya, membuat keikhlasan dalam korban gitu Pak. Ayo Bu, saya aja masih kuat, yang nanya udah keok namanya. Oh itu Ibu dulu ya. Ibu nanya kan? Iya, soalnya udah gini-gini kan tok. Nggak bunyi loh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau kita berkurban itu apakah harus disaksikan dengan yang berkurban? Iya. Kalau misalkan saya berkurban, beli kurban di sini tapi tidak berkurban di sini. Ya di kampung lah. Iya, ketika dipotong itu kan disebutkan namanya, tapi saya Ya. tidak ada. Apakah itu bisa Ustaz? Ya itu pikiran orang modern begitu. Harus membuktikan kan adanya barang itu segala macam gitu ya. Tapi intinya pada niat tadi aja Bu, niat tadi. Ya artinya kalau naik haji nanti kita kalau haji kiron itu mesti bayar dam kan, bayar damnya kemana? Ke bank syariah ya. Padahal dam itu adalah sembelihan. Ibu udah nggak ngeliat lagi. Binatang sembelih, pokoknya bayar uang berapa ribu real kepada bank syariah, ini dam saya sah secara agama, tapi nggak ngeliat kan, jadi nggak ada keharusan. Tapi afdol motong sendiri. Jadi kalau bisa wajahnya kambing itu ibu lihat tuh, selamat jalan. Kata hadis berkata begitu, hadis mengatakan binatang kita yang kita sembelih itu nanti di hari kiamat akan bertanya pada kita, mau naik ini nggak? Dia jadi Gojek, ada logo Gojek nih. Naik. Ini bisa bener ya Pak. Terus saya bohong. Jadi pandang lebih afdal dipandang gitu. Nanti sampai jumpa di hari kiamat. Begitu. Ya. Ibu jangan nangis tapi hitam dipeluk sama kambingnya. Oh. Ya. Gitu Bu. Jadi tidak harus. Tapi afdol yang motong sendiri, dilihat sekalian, lurus dulu, dibisikin. Karena sebenarnya binatang-binatang yang kita potong itu, yang kita beli dengan uang keringat kita dari Allah itu, mereka bangga jadi kurban. Jangan dikasihanin dong. Aduh, gak tega ya, jangan gitu. Mereka bangga. Saya jadi binatang pilihan gitu. Ya, asal ibu ikhlas belinya. Ya. Oke Bu. Gitu. Pak Sari silakan. Iya. Salam. Saya bertanya tentang potong. Saya kan di sini mewakili jamaah, istilahnya jadi jagal gitu, tukang potong. Apakah itu tukang potong harus pakai sertifikat? Kan ada nih teman-teman yang membicarakan mengenai tentang sertifikat pemotongan. Ya. Apakah ada hukumnya, katanya harus resmi apa tidak gitu. Itu aja. Terima kasih. Sepandai pengetahuan saya mengenai tukang potong ini yang dibicarakan dalam hadis bukan sertifikatnya, tapi honornya. Hadis bicarakan honornya. Jadi jangan berikan kurbanmu untuk honor potong, tapi berikanlah honor itu dari hartamu yang lain, dari kantongmu yang lain. Jadi misalnya gini, saya potong sapi, saya serahkan Pak Asari memotong, kan Pak Asari saya kasih ongkos dong, ongkos potong namanya gitu. Tapi jangan dari situ, ini palanya Pak, buat Bapak, ini kulitnya buat Bapak, nggak boleh. Itu. Tapi ambil dari harta kita yang lain. Adapun kalau kulit dari kita ini kita jual terserah, tapi bukan untuk bayar. Nah itu. Nah, adapun sahnya orang motong dia udah ahli apa enggak itu hanya pengalaman aja Pak. Nah, yang sertifikat itu mungkin menghindari orang belum bisa tapi udah potong gitu loh. Itu aja. Tapi bukan agama itu. Jadi agama nggak bicarakan sertifikat untuk orang pemotong, nggak bicarakan. Gitu Mas Ani. Terima kasih Mas. Ya. Hati-hati dipotong. Kan jaga.
Satu lagi, ibu bapak, silakan. Ini pertanyaan agak nyeleneh Pak Ustaz. Iya, mantep. Pertanyaan agak nyeleneh. Tujuan Nyeleneh. ini kan untuk tujuan kurban, untuk yang kambing untuk satu orang. Nah, kalau untuk yang sapi bisa 3 orang. Iya. Nah, ini kan tujuannya kurban ini katanya untuk perjalanan nanti kita di akhirat. Iya, betul. Nah, saya bertanya, Yang mau cek tadi. saya menanya permasalahan yang kurban sapi 7 orang, sementara nanti yang 7 orang itu ada yang sudah meninggal duluan. Nah, yang orang ini nanti ikut marah. Karena yang satu sapinya sudah dibawa yang Betul. Bapak bener. Terus sisa yang 6 orang ini nanti ikut marah. yang jelas kalau dia ikut bapak, bapak nggak bisa jawab. Makanya kita tanyanya sama Allah. Yang atur Allah itu semua. Nah, kalau secara hakikatnya korban ya, ini kan sekarang ini kan barusan kan secara syariatnya. Ya. Nah, saya pengen tahu tentang hakikatnya korban. Ya. Jadi hakikatnya kurban saya sudah jelaskan tadi di awal, kedekatan kita semua. Jadi dari kata-kata koroba, maka ketika kita berkorban dalam agama ini kita hakikatnya telah mendekat satu langkah pada Allah. Dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat padaku satu langkah, aku mendekat padanya satu hasta. Siapa yang pada satu hasta, aku satu depan. Siapa yang berjalan padaku, aku berlari. Itu hakikatnya. Jadi makin sering kita berkurban, makin Allah menyatakan diri dekat. Padahal nggak usah kurban juga Allah bilang, ya kan? Allah bilang kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, kalau ada yang tanya padamu soal aku dekat. Malu kita Pak kalau mengorban, karena Allah sendiri menyatakan dekat, kita belum dekat-dekat gitu. Itu hakikatnya. Mas, cari terus ya. Iya. Jauh kan? Iya. Makanya bingung. Gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Aman berarti. Aman. Ya, dipersilakan lagi kalau masih ada. Sudah Cukup. Ya, nggak apa-apa. Doanya sepagu. Mungkin setelah selesainya sesi tanya jawab tadi, maka telah selesailah tausiah kita pada malam hari ini. Selanjutnya marilah kita menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Ustaz Agung. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita sejenak menundukkan hati kita, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar mengabulkan apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, terutama agar supaya ibadah kurban kita kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan kita kepadanya. Kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.